Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan sebuah pembaruan penting, layaknya siaran berita resmi, mengenai pembayaran pensiun dan rencana penyesuaian manfaat pensiun tahun 2025 dari Taspen. Informasi ini insya Allah akan kami jelaskan secara lengkap, terstruktur, dan dengan bahasa yang lembut, agar mudah dipahami oleh para pemirsa senior, para pensiunan yang kami hormati. Dengan izin Allah, semoga penjelasan ini membawa kejelasan dan ketenangan. Selanjutnya, kami mulai dengan rangkuman singkat mengenai pokok persoalan. Taspen baru-baru ini memberikan penjelasan resmi yang sangat dinantikan terkait alur pembayaran pensiun di tahun 2025, rencana penyesuaian nominal pensiun, serta beberapa perubahan teknis yang akan berlaku. Informasi ini penting karena menyangkut ketenangan dan kepastian bagi jutaan penerima pensiun ASN, TNI, POLRI, janda, duda, dan anak penerima manfaat. Dengan penyampaian yang lebih cepat dari biasanya, Taspen berharap para pensiunan tidak lagi bingung dan tidak terpengaruh oleh kabar simpang siur. Berikut ini kami sampaikan penjabaran lengkapnya. Pertama, mengenai latar belakang. Mengapa Taspen perlu mengeluarkan pengumuman kelas nasional seperti ini? Pada dasarnya, setiap mendekati tahun anggaran baru, pemerintah bersama Taspen melakukan evaluasi menyeluruh. Hal ini melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, instansi terkait, serta sejumlah lembaga perencana fiskal nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kemampuan APBN dalam membiayai seluruh kewajiban pensiun, mempertimbangkan inflasi, dan memperhitungkan prediksi ekonomi untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya, kita semua tentu merasakan bahwa harga barang pokok terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Harga beras, minyak goreng, obat-obatan, layanan kesehatan, hingga ongkos transportasi, semuanya naik perlahan namun pasti. Inflasi seperti inilah yang terus menggerus nilai real uang pensiun. Demi menjaga daya beli para pensiunan, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian manfaat agar tidak terjadi penurunan kesejahteraan. Dengan izin Allah, langkah ini diambil demi menjaga stabilitas pendapatan bagi golongan yang dianggap paling rentan. Kemudian, modernisasi sistem pembayaran nasional juga menjadi alasan penting lainnya. Pemerintah sedang mempercepat proses digitalisasi di hampir seluruh layanan publik. Pembayaran gaji, bantuan sosial, dan pensiun diarahkan menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Taspen menjadi salah satu lembaga yang menjalankan transformasi ini, sehingga wajar apabila pada tahun 2025 ada beberapa penyesuaian administratif yang sifatnya memperbaiki alur, bukan menyulitkan penerima. Dan terakhir, ada komitmen pemerintah untuk terus melindungi kelompok rentan, termasuk para pensiunan. Setelah mengabdikan diri bertahun-tahun, negara berkewajiban menjaga kestabilan penghasilan mereka. Inilah sebabnya Taspen merilis penjelasan resmi lebih awal, agar para pensiunan tidak bingung menghadapi perubahan-perubahan di tahun depan. Berikut ini kami sampaikan informasi inti tentang jadwal pembayaran pensiun tahun 2025. Taspen menegaskan bahwa pembayaran tetap dilakukan seperti pola yang sudah berjalan selama ini. Pembayaran akan masuk pada tanggal 1 sampai tanggal 4 setiap bulan, tergantung jenis penerima, bank mitra, dan sistem antrean penyaluran masing-masing bank. Beberapa bank telah menggunakan sistem batch otomatis, sehingga dana bisa masuk sejak dini hari tanggal 1. Jika tanggal 1 bertepatan dengan hari libur atau akhir pekan, Taspen memastikan tidak ada penundaan. Biasanya ada penyesuaian otomatis, seperti percepatan transfer atau pemindahan ke hari kerja sebelumnya. Hanya keadaan darurat nasional atau gangguan teknis berat yang dapat menyebabkan keterlambatan, dan kejadian ini sangat jarang. Penerima pensiun janda, duda, dan anak tetap menerima dana pada tanggal yang sama seperti pensiunan utama. Mulai tahun 2025, peran kartu digital Taspen juga akan ditingkatkan, sehingga cek slip pembayaran, cetak bukti penerimaan, dan verifikasi berkala dapat dilakukan langsung dari ponsel. Kartu fisik tetap berlaku,
namun layanan digital menjadi pelengkap yang memudahkan. Selanjutnya, kami beralih ke topik yang paling dinantikan. Apakah ada kenaikan pensiun di tahun 2025? Taspen menyampaikan bahwa penyesuaian sudah dipersiapkan sebagai langkah untuk mengimbangi inflasi dan menjaga stabilitas keuangan para pensiunan. Pemerintah telah melakukan simulasi berdasarkan inflasi 2024, proyeksi 2025, posisi APBN, serta beban fiskal jangka panjang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kenaikan dibutuhkan. Berikut rincian yang dapat kami sampaikan. Kenaikan diproyeksikan berada pada kisaran 3 hingga 8%, tergantung golongan dan masa kerja. Namun angka final tetap menunggu keputusan pemerintah setelah penetapan APBN dan insya Allah diberlakukan mulai awal tahun 2025. Untuk menghindari kebingungan, seluruh informasi menyangkut tanggal-tanggal penting distandardisasi hingga 30 November sebagai patokan penjelasan. Kenaikan berlaku untuk pensiunan PNS, pejabat negara, penerima pensiun janda duda, penerima pensiun anak, serta pensiunan TNI dan Polri. Perlu dipahami bahwa kenaikan tidak selalu sama antar golongan karena perhitungannya mempertimbangkan pangkat terakhir, masa dinas, gaji pokok saat aktif, tunjangan jabatan, serta formula Taspen dan pemerintah. Kemudian, Taspen juga memberi penjelasan tentang beberapa perubahan teknis pembayaran di tahun 2025. Sistem layanan akan terus ditingkatkan agar pencairan lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan. Slip digital bisa dicek kapan saja, riwayat pembayaran tersedia secara lengkap, dan layanan pelanggan akan ditingkatkan responsivitasnya. Verifikasi kehidupan akan semakin beralih ke metode digital, menggunakan face recognition dan aplikasi mobile sehingga para penerima tidak perlu antre atau datang ke kantor. Untuk para pensiunan berusia 70 tahun ke atas, Taspen menyiapkan layanan prioritas, antrean khusus, verifikasi non-mobilitas, hingga opsi jemput bola bagi yang kesulitan bergerak. Dengan izin Allah, langkah ini dibuat untuk menjaga kenyamanan para senior yang membutuhkan pelayanan ekstra. Berikutnya, kami jelaskan secara sederhana bagaimana pemerintah menentukan angka kenaikan pensiun. Ada beberapa komponen utama: inflasi tahun berjalan, kondisi APBN tahun berikutnya, beban jangka panjang, kenaikan gaji PNS aktif, serta kebutuhan menjaga stabilitas sosial bagi pensiunan. Tanpa penyesuaian berkala, daya beli para pensiunan akan turun dan tekanan biaya hidup meningkat, sehingga penyesuaian menjadi kebutuhan mendesak. Tujuan penyesuaian adalah menjaga daya beli, menjamin kesejahteraan jangka panjang, serta memberikan penghargaan kepada ASN dan anggota TNI Polri yang telah mengabdi untuk negara. Selanjutnya, kami menyampaikan hak-hak penting yang perlu diketahui di tahun 2025. Pensiunan tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sepanjang status keanggotaan aktif. Beberapa pensiunan juga memiliki hak atas lebih dari satu manfaat, misalnya pensiun pribadi ditambah pensiun janda duda atau pensiun khusus karena tugas negara tertentu. Masing-masing jenis memiliki aturan tersendiri. Hak yang tidak kalah penting adalah hak untuk menerima informasi resmi. Jangan bergantung pada kabar dari grup WhatsApp, Facebook, TikTok, atau media sosial lainnya. Taspen menyediakan saluran resmi, mulai dari website hingga aplikasi digital. Informasi yang resmi inilah yang harus menjadi pegangan. Ada pula beberapa hal yang harus diwaspadai. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin banyak. Modusnya meminta data pribadi, menawarkan dana tambahan, atau meminta biaya administrasi. Taspen menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta biaya apapun untuk pencairan pensiun. Informasi palsu di media sosial juga sangat banyak. Karena itu, hati-hati sebelum mempercayai jadwal pencairan atau angka kenaikan yang belum diumumkan secara resmi. Lindungi data seperti KTP, KK, dan nomor rekening dari pihak yang tidak berwenang. Sebagai rangkuman, pembayaran pensiun 2025 tetap stabil tanpa penundaan.
Kenaikan sudah disiapkan, diperkirakan pada kisaran 3–8%, dengan angka final menunggu keputusan pemerintah. Sistem digital akan semakin memudahkan, sementara hak dan perlindungan bagi pensiunan tetap menjadi prioritas. Dan sekarang, kami memasuki penutup laporan ini. Para pensiunan yang kami hormati, Anda adalah bagian dari sejarah pembangunan bangsa. Anda telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan sebagian hidup Anda untuk negara. Alhamdulillah, negara melalui Taspen terus berupaya memastikan bahwa masa tua Anda tetap terjaga, insya Allah aman dan bermartabat. Dengan penuh hormat kami mengajak Anda untuk tetap tenang, sabar, dan terus mencari informasi dari sumber resmi. Jika tayangan seperti ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada sesama pensiunan, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Dengan izin Allah, setiap kali ada kabar baru mengenai pensiun, manfaat, ataupun regulasi nasional, kami akan menyampaikannya kembali dalam siaran berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan baru terkuak.